Nah, jadinya seperti ini nyalanya. Ini stop lamp dan sein komplit, RGB running. Oke barudak, kali ini saya akan bagikan cara membuat LED untuk Scoopy FI 2015-2016. Ini sebelumnya masih Orion. Nah, semua sein ini akan saya buatkan LED beserta stop lampnya. Nanti ini dibuka. Ini ada 3 baut ya, yang cover belakang dibuka, dan ini bagian depan ada sama 3 baut juga dilepas, dan ini mika stop lampnya. Baut-bautnya dibuka terlebih dahulu. Nah, ini sein sama stop lampnya sudah saya lepas dari covernya. Ini sebelumnya saya pakai alis ya, cuman pakai alis doang, disambung-sambungkan kabelnya, dijamper-jamperkan. Nanti ini mikanya dilepas, dan nanti dalamannya harus ada pembobokannya, reflektor bawahnya harus dibobok. Stop lamp juga sama, ini pakai alis, nanti mikanya dicopot. Nah, ini sebelumnya saya pakai lem bakar ya, supaya nggak ngembun gitu, biar nggak masuk air, karena banyak celah-celahnya ini orinya. Jadi sebelumnya saya pakai lem bakar. Nah, ini nanti saya buka dulu. Nah, reflektor depan seperti ini ya, ada sekatnya. Ini sen, ini senja, ini sen. Jadi nanti ini dicoak, dihilangkan sekatnya. Jadi nanti mal-malannya di sini, kita mal di sini. Dan ini saya pasang alisnya seperti ini. Nah, ini alisnya. Kalau bagian stop lamp seperti ini mikanya sudah saya lepas. Nah, ini, dan ini ada baut 3 ya buat ngelepas mika merahnya. Nah, sebelumnya saya pakai lampu running seperti ini, jadi dia nggak running ke atas. Ini dicopot, nanti ini dimengal buat membentuknya mengikuti lubang ini. Oke, ini akan saya coak dulu ya. Ini coaknya menggunakan mini grinder ya, cunderan. Ini pakai mata hand mill. Ini kalau pakai cutter nggak bisa ya. Kalau pakai solder panas mungkin bisa, tapi praktis lebih mending pakai mata hand mill seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Ini tembus ke belakang. Ini nanti ditutup pakai aluminium foil ya. Oke, kita rapikan dulu ininya. Kita rapikan menggunakan mata amplas seperti ini.
Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini saya babadahap habis, diratain. Jadi kalau pakai cundaran itu praktis, cepat ya, juga bisa lebih rapi. Kalau pakai solder nyoaknya lama. Kalau nggak punya ya pakai solder aja coaknya. Ini diamplas manual aja. Ini fungsinya di coak itu biar nanti kan ada sekat-sekat di lednya. Jadi biar nggak ngegeduk, biar nggak mentok. Jadi kalau nggak dicoak seperti ini ya mentok lah, susah. Jadi harus dicoak seperti ini ya. Kalau sayang ya beli yang lokal aja, dan nggak sayang dicoaknya. Kalau ini saya yang ori saya coak ya, nggak apa-apa lah, harus berkorban kalau pengen motor ganteng itu ya. Nah, seperti ini. Nah ini dua-duanya sudah saya coak juga. Nah, biar nanti lanjut bikin lejinya ya. Nah saya akan lanjut mal dulu, karena ini sebelumnya saya pakai running seperti ini ya. Jadi saya mulanya ngikutin ini aja. Nanti biar dirapi-rapikan lagi. Ini saya menggunakan karton atau kertas duplek ya, yang buat pola baju, atau pakai kalender juga bisa. Oke, saya pola dulu. Nah ini tinggal kita rapihkan mengikuti alur ini. Nah, sementara seperti ini. Kalau stop lamp kalian masih bohlam, nggak ada pola seperti ini, tinggal tempelkan aja kertasnya. Tinggal lanjut garis mengikuti alur ini. Oke, saya rapi-rapikan dulu. Nah ini malannya sudah jadi seperti ini. Jadi saya gunting dilipat seperti ini. Jadi kanan kirinya sama ya. Nah jadinya tinggal nanti ini buat mola ke akriliknya ya. Oke, ini akriliknya. Ini saya menggunakan akrilik yang tebal 1,5 ya. Jangan terlalu tebal juga lah, nanti susah. Nah ini saya menggunakan merek ini warna putih susu. Nah seperti ini. Tinggal nanti dipotong sesuai garis. Lanjut kita bikin mal juga. Ini bagian sen depan. Caranya tinggal ini aja, pakai oli bekas. Tinggal oles-oleskan saja seperti ini.
cara mudah dan cara simpel ya. Kalau sudah, langsung tempel ke kertasnya. Nah, seperti ini nanti kanan kiri juga bisa ya. Ini untuk kanan kiri jadinya. Ya, langsung kita potong. Nah, ini mamalannya sudah jadi. Nah, kalau ini untuk kiri, nanti kalau untuk kanan tinggal dibalik. Nah, ini sudah saya pola, tinggal nanti dipotong-potong. Nah, polanya seperti ini untuk sean kanan kiri ya. Ini buat stopland. Oke barudak, ini sudah saya potong. Ini dipotong manual aja, pakai cundaran juga, pakai mata mill dan mata amplas. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tinggal kertasnya aja yang udah rapi. Ini akriliknya udah rapi. Ini buat chain depan belakangnya juga udah. Lanjut tinggal bikin polanya ya, pola leginya. Oke, ini sudah saya pola ya. Polanya seperti ini. Nanti ini dicat hitam ya. Nah, cara molanya itu saya di mal-malan yang saya buat kemarin. Ini saya dikerut-kerut pakai cutter ya, cutter yang tajam seperti ini. Tinggal dipola aja, tinggal digaris-gariskan tadi di garis-garisna. Nah, terus ieu anu sen tayu sennya, tayu sen yang belakang. Nah, gitu ya. Nanti tinggal dicat hitam ya. Setelah dicat hasilnya seperti ini. Ini saya cat hitam. Tinggal di poletek-poletekin aja. Tinggal dipoletek-poletekin seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini bagian belakangnya jangan lupa dibuka. Nah, nanti tinggal dikasih sekat ya, kanan kirinya. Ini untuk kanan kiri ya, jadi nantinya fungsinya senja, sen, sama rem saya fungsikan semuanya. Jadi kalau catnya wajib pakai primer ya, kalau dia langsung dicat karena ini akrilik nanti nggak bakal kuat catnya. Ini saya menggunakan primer yang cat semprot. Ini untuk sekatnya sudah saya potong-potong. Ini saya menggunakan
PVC foam yang 1,5 mm ya, nggak terlalu tebal. Ini PVC nya seperti ini, jadi ini ukuran ini lebarnya 1 cm, 2 atau 12 mm. Nah ini 1,2 lebih sedikit. Ini ukurannya dari LED ini ya. Ini ukuran LED-nya 1,2. Ini ukuran sekatnya 1,2 juga. Jadi ini PVC lembaran, tinggal diukur aja 1,2 titik, di atasnya 1,2 titik, tinggal digaris dan potong manual aja. Saya pakai cutter gitu ya. Jadi tadi nanti tinggal di ngikutin pola ini, jadi nantinya seperti ini. Ini fungsinya supaya LED kanan kirinya tidak nyebar, jadi fokus kanan aja, kiri aja, seperti itu. Nanti ini dilem pakai lem Korea aja. Oke, sekatnya saya lem dulu. Udah jadinya seperti ini sekatnya ya. Nah, ini tanpa potongan ya, jadi tinggal dilekuk-lekuk aja. Ini jangan lupa di lemnya luar dalam ya, dalamnya sama luarnya, biar dia lebih page lagi. Nah, tinggal nanti rakit LED-nya, jadi di sini aja ya, kanan kiri, terus nanti tinggal dibungkus pakai aluminium foil. Untuk lampunya saya rakit seperti ini. Ini saya menggunakan 3 warna ya. Yang ini yang running, yang RGB, yang ini yang S blue, yang ini buat merah. Jadi yang modul ini remnya nggak saya akan pakai, karena modulnya saya jadikan buat semua, buat sen sama buat stop lamp. Jadi remnya hanya ini yang warna merah ini. Nah, untuk S blue, jadi saya akan nyala bergantian, kadang akan pakai RGB, kadang akan pakai yang S blue ini. Jadi ini tombolnya terpisah, karena di saklar Vietnam ada tombol satu ya, bisa saya manfaatkan buat warna es blue ini. Nah, ini lanjut tinggal pasang ke housing stop lampnya dan ke modulnya. Saya rakit dulu. Nah, kalau udah dipasang hasilnya seperti ini. Nah, ini ujungnya saya lem pakai lem bakar, jadi enggak saya bengkokin ngejar ini karena posisi LED-nya lurus seperti ini. Jadi kalau saya tekuk nyesuaiin ini susah dia, kecuali dipotong terus disambung lagi kabel, karena enggak saya potong LED-nya, jadi enggak saya tekukin, cukup ditutup pakai lem aja. Nah, di dalamnya ada relay 5 kaki, relay seperti ini. Ini wajib pakai relay ya, agar si RGB dan remnya saling bergantian. Nah, kalau untuk modulnya saya taruh di luar, karena di dalam sempit, di dalam housingnya, jadi saya taruh di luar aja. Dan ini sudah saya rakit kabel-kabelnya. Jadi yang 3 ini kabel untuk LED-nya, karena ini 3 jalur ya. Nah, jadi masuknya ke sini, yang satu lagi ke sini. Nah, ini jangan sampai terbalik. Ini yang ada tanda panahnya, ini negatif, tengah data, ini positif ya. Nah, ini juga sama ke sininya.
ini ground yang tulisan GND. Nah ini GND, nanti masuknya ke yang ada tanda panah ini. Terus yang tengah DA1 atau data 1. Terus yang sebelah sininya yang ada IC nya ini yang 5 volt. Jadi posisinya ini tanda panah ke ground, tengah ke DA1, dan yang ada IC nya ke 5 volt. Nah terus yang ini ini yang dari dalamnya, yang dari relay tadi, terus nyambung ke sini. Ini yang ada tulisan GND nya, ini ground ya. Terus yang dua ini saya kasih kabel oranye sama kuning, sen kanan kiri. Terus yang ini rem ya, rem. Terus yang ini buat mobil, ini nggak saya pakai karena ini buat sensor modul mundur. Terus yang ini ground. Biar jelasnya nanti saya gambarkan. Saya lanjut buat sennya. Ini nanti saya tempelkan di sini aja housingnya. Nah ini jangan sampai kebalik, yang ada tempat tanda panahnya harus ke atas. Ini juga yang rem, yang stop lamp sama, yang posisinya seperti ini. Jadi yang ada tanda panahnya menghadap ke atas, jadi ngalirnya dia ke runningnya ke atas, dari bawah ke atas, kanan kiri. Nah kalau untuk sen saya dipasang di sini aja. Nah lanjut, nanti si akriliknya dipasang, ditempel. Terus yang sen juga saya akan pakai es blue juga. Jadi yang es blue nya di sini. Jadi dia nanti ada dua warna. Enggak fokus yang RGB. Nantinya kadang saya pakai es blue, kadang yang RGB biar nggak bosan. Nah sekarang saya solder dulu kabelnya ke LED nya. Nah sebelum ditempel kabel, ini wajib kasih timah dulu ya, biar gampang nempelnya. Nah kabelnya juga harus dipakai timah dulu. Nah ini posisinya saya begini, ini yang merah positif ke jalur yang ada IC nya. Terus yang hijau saya fungsiin buat data. Terus yang putih buat ground yang ada tanda panah ini. Seperti ini. Lanjut tempel LED-nya. Ini jangan sampai terbalik ya, karena ini posisinya gini. Ini posisi di atas. Jadi yang tanda panahnya menghadap ke atas. Kalau untuk panjangnya sesuaiin aja, sesuai masuknya. Ntar biar saya tempel dulu. Ini lainnya sudah saya pasang ya. Ini kan dia lightnya ada
3M nya ada double tipnya. Yang S Blue juga semua ada 3M nya, jadi tinggal dipasang. Terus saya double ditetesin pakai lem Korea, jadi biar pageh ya, biar nggak lepas. Jadi saya tetesin. Nah, ini kabelnya saya tarik ke sini, dan ini kabel yang S Blue nya keluar. Sekarang tinggal pasang akriliknya. Ini sen yang bagian belakangnya, kalau yang bagian depan udah beres. Jadi tinggal ditempel seperti ini aja. Terus pakai lem Korea juga, saya lem dulu. Nah, ini sudah saya lem. Hasilnya seperti ini. Ini kalau yang belakang rata, kalau yang depan dia agak melengkung. Jadi supaya melengkung, saya panasin pakai hot gun. Ini tinggal tambahin pakai lem bakar aja, karena ini masih kabur cahayanya. Nah, nyala es blue nya seperti ini yang es blue ya. Nah, ini cahayanya masih kabur ke samping-samping, jadi nah apalagi ini nih. Jadi ini biar tambahin pakai lem bakar warna hitam aja. Nah, tutupnya seperti ini. Ini ditutup pakai lem bakar biar enggak cahayanya, biar enggak kabur. Ini untuk kabelnya, ini yang S Blue, ini yang RGB. Lanjut kita pengetesan dulu. Nah, ini kalau bagian belakang stop lampnya, ini modulnya saya taruh di belakang. Ini inputnya, ini outputnya. Ini groundnya saya satuin jadi satu kabel. Nanti saya sambung ke soket rem. Nanti saya akan sambung ke sini. Ini ground jadi satu. Ini yang kuning senja, dan yang hijau strip kuning ini rem. Jadi nanti yang ini, yang rem disambung ke sini, terus groundnya disambung ke hijau semuanya. Terus ini untuk yang S Blue. Nah, ke yang senjanya yang ini. Nah, untuk hasil cahayanya seperti ini. Nah, ini semua saya gabung jadi satu, jadi stop lamp sama senja depan belakang digabung, jadinya seperti ini. Untuk instalasi terakhirnya seperti ini. Ini jadi soket bawaan masih digunakan ya, jadi disambung-sambung. Ini remnya tetap saya gunakan ya, rem yang di LED nya. Jadi yang merah 2 itu saya gabung. Nah, ini untuk ke sen ya, kanan kiri. Jadi digabung semua nanti, yang sen belakang sama depan. Nah, dicoloknya ke sini. Nah, ini kabel untuk LED yang S Blue.
Nah, sedangkan ini saya gunakan untuk bleach pesawat, dan ini sen kanan kiri terpisah. Nah, lebih jelasnya saya gambarkan, saya terangkan di sini aja. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya, DSS saja. Nah, ini kan ada modul, ini modul in dan ini out yang ke LED-nya, dan ini rela yang 5 kaki seperti ini. Nah, ini ada 5 kaki, ini 2, ini 3. Jadi instalasinya seperti ini. Saya terangkan dari modul dulu. Ini yang ground, ini data 1 atau tulisan di modulnya DA1, dan ini plus, ini juga sama. Jadi yang ground disambung ke ground yang di LED yang ada tanda panahnya, sedangkan plusnya jadi menyilang gini ya, sesuai di modul dan LED-nya. Dan ini plusnya tandanya ada IC-nya, patokannya yang ada tanda panah itu ground. Nah, ini yang di cakra yang sensor mundur yang buat di mobil. Nah, ini yang plus senja dipakai kabel ditarik ke tengah, yang kaki relay ini yang tengah. Nah, ini senja ke tengah, terus ini senja ke motor. Nah, kalau saya disambung ke kabel ini, soket bawaan yang berwarna kuning. Nah, ini jadi yang senja ini yang dari relay nyambung ke soket bawaan motor yang warna kuning. Nah, ini kan ada warna kuning, ada warna hijau polos, ini ground, terus satu lagi hijau betar. Nah, ini hijau, strip kuning, ini senja ya. Nah, jadi yang ini ke senja, terus yang rem disambung ke relay NO ya. Ini ada tulisannya. Ini NC, ini NO. Ini normally NO itu normally open, NC normally close, dan ini kom, kaki kom. Ini C1, ini C2 ya. Nah, dari modul yang rem disambung ke kaki NO, terus yang C2 ini ke rem langsung, yang ke soket ini saya gabung ke soket ini yang warna hijau strip kuning. Jadi ini tetap dipasang tapi nggak pakai lampu ya, lampunya dicopot. Dan ini yang sen ke sen kanan kiri ya, ke kabel di motornya. Dan ini yang groundnya digabung ke C1 yang ground di relay, terus
bisa disambung ke sini. Yang warna hijau polos ini yang kabelnya misah. Nah, gitu ya. Biar lebih jelas saya gambarkan dulu di sininya. Begini aja ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.